Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online Matematika Fisika. Pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan kompleks. Dan pada sesi kali ini kita akan lebih jauh mempelajari bilangan kompleks. Jadi masih sama tentang bilangan kompleks. Sebagai review, saya mencoba menuliskan kembali bahwa bilangan kompleks dalam bidang kompleks kartesian itu dituliskan menurut Z sama dengan X plus Y, semacam itu. Jadi ada dua suku, yang satu adalah komponen real dan yang lainnya adalah komponen imajiner, yaitu komponen yang mengandung I. Di sisi lain, dalam bentuk polar, kita bisa menuliskan bahwa Z itu dituliskan menurut R E pangkat I theta. Jadi bentuknya E pangkat. Jadi kelihatan sangat berbeda ya. Dan kenapa dua ini dianggap sama? Nah, pada sesi ini saya akan membuktikan bahwa memang keduanya ini sama setelah kita transformasikan begitu. Dan bentuk transformasinya, hubungan antara X dan Y ini dan R theta, jadi boleh saya tulis bahwa di sini bentuknya itu adalah R, theta, dan yang sebelah kanan itu X, Y, semacam itu ya. Nah, dan dua ini bisa dianggap sama. Transformasinya adalah bahwa X itu adalah R cos theta dan Y adalah R sin theta. Oke, macam itu ya. Dan bisa saya tuliskan sebagai R kali cos theta plus I sin theta. Nah, saya akan membuktikan bahwa memang bentuk R pangkat I theta ini sama dengan bentuk ini. Sebenarnya sama, tapi dalam koordinat yang berbeda. Cara membuktikannya, saya bisa menguraikan bagian ini dan pada akhirnya akan ketemu X plus Y, atau sebaliknya. Sebaliknya yaitu saya bisa menguraikan X plus Y ini, bagian sini, sehingga hasil akhirnya adalah RE pangkat I theta. Oke, kita mulai penguraian kita. Dan saya hanya akan menguraikan satu saja. Dari mana ini enaknya ini ya? Satu saja. Mungkin dari sini. Dari yang depan ini sampai ketemu yang belakang begitu ya. Oke. Tapi syaratnya ini kalian harus ingat lagi deret yang sudah saya perkenalkan pada bab 1 ya. Kita tahu kalau kalian buka buku BUAS halaman 24 atau buku saya halaman 21, kalian akan temukan bahwa E pangkat X itu sama dengan 1 plus X plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Oke. Sehingga kalau kita punya E pangkat I theta tentu sama dengan 1 plus I theta plus I theta kuadrat dibagi 2 faktorial plus I theta pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya, semacam itu. Nah, kita uraikan lagi sekarang bahwa 1 plus I theta plus I theta kuadrat. I kuadrat hasilnya adalah min 1, sehingga saya bisa tuliskan min theta kuadrat per 2 faktorial. Lalu berikutnya yang sini I theta pangkat 3. Itu adalah hasilnya adalah min I. Nah, jadi I pangkat 3 adalah min I theta pangkat 3 per 3 faktorial. Kita perluas lagi. Yang I theta pangkat 4.
I pangkat 4 hasilnya adalah plus 1. Sehingga di sini theta pangkat 4 per 4 faktorial. Lalu kita perluas lagi, satu lagi. I theta pangkat 5. Kalau kita tahu I theta pangkat 5 adalah I, jadi I pangkat 5 adalah I ya. Theta pangkat 5 per 5 faktorial. Oke, lalu kita bisa menguraikan yang tidak ada I-nya saya gabung dengan yang tidak ada I-nya, dan yang ada I-nya saya gabung dengan yang ada I-nya. Jadi 1 min theta kuadrat per 2 faktorial plus theta pangkat 4 per 4 faktorial plus dan seterusnya. Nah, ini yang bagian depan. Ditambah yang I. Nah, yang I nya saya keluarkan sekalian ya, yaitu theta min theta pangkat 3 per 3 faktorial plus theta pangkat 5 per 5 faktorial min dan seterusnya. Oke. Jadi kita semacam punya dua deret, yang satu ada I-nya dan yang satu tidak ada I-nya. Kalau kalian lihat lagi di buku BOAS halaman 24 atau buku saya halaman 21, tentu kalian akan mendapatkan bahwa yang bagian ini adalah cos theta dan yang bagian ini adalah sin theta. Nah, sehingga saya bisa menulis ini bahwa nilai ini sama dengan cos theta plus I sin theta. Nah, jadi E pangkat I theta itu nilainya sama dengan ini tadi. Cos theta plus I sin theta. Nah, sehingga seperti di sini ya. Nah, ini. Lihat di sini. Seperti di situ. Nah, berarti bentuknya sudah mulai jelas. Sehingga kalau saya punya R, sehingga R E pangkat I theta itu sama dengan R kali cos theta plus I sin theta. Oke. Dan ini sama dengan R cos theta plus I R sin theta. Dan kita tahu yang ini adalah cos dan yang ini adalah yang ini adalah X dan yang ini adalah Y. Jadi saya tuliskan ini sama dengan X plus Y. Ini adalah RE pangkat I theta. Semacam itu ya. Jadi ini bisa kita buktikan dengan baik. Oke, ini pembuktian biasa. Jadi prinsipnya kalian harus tahu penguraian transformasi ini. Jadi kalau diketahui bentuknya dalam koordinat polar, kalian mestinya bisa menghitung bilangan kompleks itu yang dinyatakan dalam koordinat kartesian ataupun sebaliknya. Nah, di buku saya ini kalau kalian buka halaman berapa ini ya? 33, di halaman 33 kalian akan temukan beberapa contoh soal yang terkait dengan hal itu. Jadi ada bilangan kompleks dalam koordinat polar. Bagaimana kalau bilangan kompleks tadi dinyatakan dalam koordinat kartesian? Keduanya cukup informatif. Informasinya bisa berbeda begitu. Oke. Kalian bisa lihat tidak ada yang spesial, tidak ada yang sulit di bagian ini. Hanya matematika biasa, hanya substitusi biasa. Kalian harus bisa berlatih sendiri mestinya untuk bagian-bagian semacam ini.
Silahkan dicoba sendiri ya. Dicoba boleh, tidak dicoba boleh. Tapi prinsipnya kalau nanti ada permasalahan, kalian mestinya bisa menyelesaikannya begitu. Ada 5 contoh soal di situ, kalian bisa pelajari. Oke, hanya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Jangan lupa transformasinya dari bilangan kompleks yang koordinat polar ke kartesian ataupun sebaliknya. Kalian harus bisa memahami itu. Secepat mungkin kalian bisa memahami, maka semakin baik kalian dalam menyelesaikan masalah-masalah yang akan muncul. Saya akhiri dulu, sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.